Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia ini lagi konspirasi buat bikin hari kalian berantakan? Baru bangun, kuota habis. Mau berangkat kuliah, ban bocor. Sampai di kampus, dosen killer ngasih tugas yang nggak masuk akal. Rasanya pengen marah, maki-maki keadaan, atau minimal ada status galau di Instagram kan? Tapi gimana kalau gue bilang ada satu rahasia dari 2000 tahun lalu yang bisa bikin kalian tetap santai alias chill, meskipun dunia lagi nggak berpihak ke kalian? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi prinsip. Hidup selaras dengan alam dan dikotomi kendali. Siap buat jadi pribadi yang anti drama? Mari kita bedah. Bagian 1. Apa sih hidup selaras dengan alam itu? Oke. Pertama-tama, jangan bayangkan selaras dengan alam itu artinya kalian harus jadi pecinta alam yang tiap minggu naik gunung atau nggak boleh pakai sedotan plastik. Meskipun itu bagus, tapi stoicisme atau filosofi teras punya makna yang jauh lebih mendalam. Di bab 3 buku ini, Henry Manampiring menjelaskan bahwa alam dengan huruf kapital A itu mencakup seluruh alam semesta dan isinya, termasuk kita manusia. Intinya begini, setiap makhluk punya desain masing-masing. Burung didesain buat terbang, ikan buat berenang. Nah, manusia itu didesain dengan satu fitur unik yang nggak punya di binatang, yaitu nalar atau akal sehat. Jadi, hidup selaras dengan alam bagi kita manusia artinya pakai nalar kalian. Penulis ngasih perumpamaan yang jelek banget. Kalau kita nggak pakai nalar dan cuma nurutin emosi, kayak marah-marah di kolom komentar, medsos, atau ngejar orang yang nyalip kita di jalan, kita itu sebenarnya lagi bertingkah kayak binatang. Binatang kan nggak punya nalar. Mereka cuma punya insting. Kalau kita manusia, tapi cuma main insting, emosi doang, ya apa bedanya kita sama penghuni kebun binatang? Kenapa kita sering ngerasa nggak bahagia? Kata stoicisme, itu karena kita sudah nggak selaras lagi sama alam, alias kita sudah berhenti pakai nalar. Bayangkan singa yang seharusnya di sabana luas tapi dikurung di kandang sempit. Pasti stres kan? Manusia yang dikuasai emosi negatif itu ibarat singa yang kehilangan jati dirinya. Bagian 2. Jaring-jaring kehidupan atau interconnectedness. Pernah dengar istilah butterfly effect? Itu loh teori yang bilang kalau kepakan sayap kupu-kupu di Amerika bisa memicu badai di Cina. Ternyata filosofi teras sudah tahu konsep ini ribuan tahun lalu lewat istilah interconnectedness atau keterkaitan segala sesuatu. Penulis kasih contoh yang lucu tapi nyata. Kejadian nginjak kotoran kucing di jalan. Kita mungkin mikir, duh sial banget sih hari ini. Tapi dalam pandangan Stoa itu bukan peristiwa acak. Mungkin si kucing lagi kebelet dan nemu tempat itu nyaman. Terus kalian lewat situ sambil asik stalking mantan di HP sampai nggak lihat jalan. Jrek, terjadilah peristiwa itu. Semua itu adalah rantai peristiwa yang saling berkaitan. Poin pentingnya adalah, segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan detik ini juga adalah hal yang tak terhindarkan. Menyesali kenapa kita lahir di keluarga tertentu, kenapa kita gagal ujian, atau kenapa kita diputusin, itu sama saja dengan melawan alam. Dan melawan sesuatu yang sudah terjadi itu cuma bikin capek dan gak bahagia. Bagian 3. Dikotomi kendali atau jurus sakti anti-stres. Nah, ini adalah bagian paling game-changing dari filosofi teras. Dikotomi kendali. Kalau kalian sering merasa cemas soal masa depan atau baper sama omongan orang, kalian wajib nih dengerin ini baik-baik. Prinsipnya sederhana. Di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita. Kebanyakan dari kita stres karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Apa saja yang di luar kendali kita? Opini orang lain tentang kita, tindakan orang lain, kondisi saat kita lahir, cuaca macet atau bencana alam, hasil akhir dari sebuah usaha. Lalu apa yang bisa kita kendalikan? Cuma pikiran dan tindakan kita sendiri. Coba bayangkan, kalian lagi daftar magang di perusahaan impian. Kalian sudah belajar, bikin CV yang keren, dan latihan interview. Orang yang nggak paham dikotomi kendali akan merasa gagal, depresi, dan menyalahkan diri sendiri. Tapi seseorang praktisi Stoa akan mikir begini, gue sudah berusaha maksimal. Keputusan HRD buat nggak nerima gue itu sepenuhnya di luar kendali gue. Jadi buat apa gue sedih berlarut-larut? Bagian 4. Menjadi makhluk sosial yang rasional. Mungkin kalian mikir,
Kalau semua orang sudah diatur alam dan gue cuma bisa kontrol diri sendiri, berarti gue jadi egois dong, jadi apatis. Jawabannya, enggak. Stoicisme percaya kalau manusia itu makhluk sosial. Kita didesain buat hidup bareng orang lain. Tapi bedanya kita diajak buat berhubungan dengan orang lain secara rasional. Kita tahu bakal ketemu orang yang menyebalkan, egois, atau tukang gosip tiap hari. Tapi karena kita pakai nalar, kita nggak akan membiarkan perilaku mereka merusak kebahagiaan kita. Percuma kalian pintar dan bijak kalau cuma buat diri sendiri. Tapi sebaliknya, percuma juga kalian gaul sana-sini tapi gampang baper dan dikuasai emosi negatif kayak iri dan dengki. Penggunaan nalar dan hidup bersosialisasi itu harus jalan bareng. Bagian 5. Kesimpulan untuk hidup yang lebih coy. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa hidup ini berat banget, coba deh terapkan 2 hal dari bab 3 dan 4 buku ini. Selaraskan diri dengan alam lewat nalar. Tiap kali ada masalah, tarik nafas dulu. Jangan langsung bereaksi pakai emosi. Tanya ke diri sendiri, secara nalar tindakan apa yang paling benar sekarang? Sadari keterkaitan segalanya. Apa yang sudah terjadi, ya sudahlah, itu bagian dari mata rantai alam semesta. Nggak usah disesali, ditangisi, apalagi sampai bersumpah serapahi. Fokus pada kendali kalian. Berhenti pusingin omongan orang atau hasil yang belum tentu sesuai ekspektasi. Fokus aja pada apa yang bisa kalian lakukan detik ini dengan sebaik-baiknya. Filosofi teras bukan mengajarkan kita buat jadi pasrah atau nggak punya ambisi. Justru filosofi ini membebaskan energi kita dari hal-hal yang nggak berguna supaya kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Ingat, kebahagiaan itu datangnya dari dalam, dari cara kita berpikir bukan dari apa yang terjadi di luar sana. Jadi, yuk mulai pakai nalar kita dan hidup selaras dengan alam. Stay chill, stay rasional.